dan seluruh ibadahnya tidak ada lagi, habis disapu. Itu bahayanya murtad. Kemudian misalnya yang diharamkan tidak boleh, hati kita itu merasa boleh, zina, seperti zina. Nang sekarang ini di mana-mana, bukan hanya di tempat-tempat tertentu perzinahan ini, tidak, bahkan di jalanan sudah terjadi. Ini seorang laki-laki naik di kendaraan bebek, bukan titik, bukan. Ya, bukan. Ya, ini menghadap ke sini, kamu lihat ada lagi ceweknya menghadap ke sini, enggak pakai celana dalam, sambil jalan juga. Ini udah terjadi di luar negeri. Nah, karena sekarang luar negeri itu mudah kita lihat dan kita saksikan melewat TV, melewat media massa dan lain-lainnya, maka mudah sekali lah mengikuti orang-orang kita Indonesia kepada orang-orang Barat itu tadi. Nah itu mudah. Ingat anak-anakku, setiap pekerjaan baik sangat berat kita menurutnya, tapi kalau pekerjaan yang jahat sangat cepat kita menurutnya. Itu udah menjadi adat begitu. Ada orang di Jakarta melahirkan 6 kembar, baik-baik rupanya, semua cantik-cantik. Sudah selesai bersih, maka ayahnya menengok anaknya yang 6 sambil mencium, gembira 6 sekali dapat. Kalau perempuan semuanya 6, nantinya kan dia besar dapat suami. Kalau mas kawinnya bisa 10 juta kali 6 berapa? 60 juta. Itu hitungan bisnis. Tatkala dia menengok ibu daripada bayi yang 6 ini, maka ibunya ini marah dan memukul kepada suaminya dengan pukulan yang sekadar dia habis melahirkan, kan enggak seberapa kuat, begini marah-marah. Kata suaminya, kenapa? Jadi kamu marah sama saya? Mestinya kamu terima kasih, satu kali kita dapat 6. Kata ibunya, gara-gara kamu jadi 6 begini. Kenapa kamu semalam kumpul itu dengan gaya anjing? Nah, jadi orang kumpul itu kan gayanya macam-macam. Ada yang gaya anjing, ada yang gaya seperti membor. Gayanya orang kumpul itu macam-macam. Nah, ada yang gaya seperti ayam, ada gaya seperti kucing. Ringkasnya mencari keenakan, kenyamanan itu macam-macam. Yang kita ikuti Rasulullah. Bagaimana gayanya Rasulullah berkumpul? Ini yang memegang ulama. Arti ulama seorang yang alim, bukan ulama. Kalau ulama, dengan itu yang lama. Jadi jangan sembarang asal enak aja begini sambil berdiri, sambil jangan sambil macam-macam. Aduh, tadi malam abah lihat macam-macam gayanya orang. Abah kalau lihat begitu udah nggak tahan, kan abah enggak, udah nggak boleh gayanya seperti Rasulullah itu. Adanya gaya ini di tangan ulama, ngajilah. Tapi berhubung ini nggak bisa kecuali dengan 3 mata, harus 3 mata. Caranya supaya 3 mata, 2 orang ngaji caranya. Yang satu begini, kan 3. Artinya sangat rahasia, supaya anak kita nantinya jadi orang soleh. Ini mau dapat anak yang saleh tapi gayanya seperti anjing. Gimana anjing? Coba lihat aja caranya anjing. Anjing pakai jilat-jilatan. Ya.
Masya Allah. Nah ini antena apa? Anu lagi ini channelnya ada lagi nih. Terganggu nih yang bacaan. Lihat macam-macam. Itulah gangguan abah ini. Gangguan. Kalau orang yang udah jadi wali yang disebut sampai kepada Allah, nggak lihat macam-macam lagi dia. Dia hanya ingat kepada Allah, nggak tahu yang lain lagi. Begitulah orang wali. Kalau orang yang masih keliling macam-macam yang dilihat, mengganggu. Jadi dia tertahan di tengah jalan. Begitulah apa? Keliling begitu. Nggak bisa lagi melompat. Doain ya, mudah-mudahan jangan keliling lagi ini. Yang kedua, seperti orang yang menganggap liwat itu adalah halal. Hatinya itu menganggap bahwa liwat itu halal. Padahal liwat itu hukumnya haram. Apabila hatinya membilang halal, langsung menjadi orang murtad. Apa liwat itu? Itu bahasa Arab. Asalnya pekerjaan zaman Nabi Lut, bini-bini laki-laki. Pekerjaannya itu ada 3. Kalau laki-laki itu memuaskan seksualnya dengan sesama jenis, yang disebut sekarang apa? Kalau perempuan sama perempuan seksualnya namanya lesbian atau lesbian. Itu gitu. Nah, itu kan baru 2. Yang ketiga, kalau laki-laki dia mengeluarkan syahwatnya, artinya airnya, pakai tangannya sendiri. Itu juga liwat. Kalau perempuan mengeluarkan air itu dengan jarinya, itu juga liwat. Hukumnya haram. Nah, kalau karena dia ini senang mengerjakan demikian, lalu di hati ada, ini boleh aja murtad. Tapi kalau dia mengaku tetap pekerjaan ini haram, tapi dia mengerjakan, maka dia hanya berdosa besar. Jadi berdosa besar tapi tidak murtad. Kalau menganggap ini halal, murtad, nggak ada ampunnya lagi. Sekarang sudah di mana-mana udah terjadi. Sendirian aja di rumah udah, supaya enak udah ini main. Kalau yang laki-laki, yang perempuan udah. Tapi kalau memakai tangan suami, ingat ya, jangan salah dengar. Kalau memakai tangan suami boleh. Alhamdulillah, Islam mudah. Ini walaupun artinya pembicaraan ini 17 ke atas, tapi namun adalah agama, jadi kita sampaikan. Apalagi sekarang fitnahnya ini luar biasa banyaknya. Abah walaupun dalam kamar aja, nggak keluar. Di sekolah duduk laki sama laki satu bangku, gurunya kan menulis di papan tulis A, B, C, yang ininya, yang satunya, dua-duanya bus, dua-duanya bukan dam. Kalau dam kan sadam, kalau bus. Pokoknya asal udah nafsunya keluar, padahal di sekolahan, apalagi di asrama seperti pos itu udah. Alasannya kalau kawin cuma 1 orang,
Ya, jadi kan tiap satu orang seperti makanan satu macam, kan bosan. Kalau itu mau milih kemana aja, teman yang mana aja. Yang laki-lakinya cari teman kemari, kemudian udah bosan cari langsung cewek-cewek apa. Iya begitu. Itunya. Jadi lebih bebas dia itu nggak kawin daripada kawin. Kalau kawin terbatas katanya iblis. Kalau mengerja tapi tetap membilang haram di hati, itu namanya dosa besar. Tapi kalau karena kecintaan lalu mengatakan hati ini boleh, langsung murtad. Dan seperti membunuh, tidak boleh hati kita mengatakan membunuh itu boleh. Jangan. Itu jadi murtad. Seperti itu tentara Amerika dengan Inggris membunuh umat Islam, ada anak yang masih kecil, ya, ada perempuan yang tua, macam-macam. Itu kalau udah membunuh, itu hukumnya dosa besar. Kalau dia mengatakan boleh, buktinya dia tidak mengikut akan fatwa daripada PBB. Dia tidak mengikut daripada permohonan negara-negara lain. Bahkan dia tidak mengamalkan dan tidak mendengarkan daripada kata-kata nabinya, yaitu ikan paus. Paus itu kan nabinya. Udah paus ini udah mencegah jangan sampai perang, nggak didengarin juga. Nah itu. Jadi memang dia itu udah kafir, bukannya murtad lagi, kafir udah. Tapi orang yang Islam kalau mengatakan serangan itu boleh, maka dia menjadi murtad. Jadi harus orang Islam itu tidak setuju dengan adanya itu. Nah ini yang wajib kita kaji sama guru kita. Percuma kita udah masuk surga, ditarik oleh ini keluar dari surga menjadi murtad, karena ilmunya tidak ada. Ada lagi yang menyebabkan murtad, seperti menghalalkan gosok, itu merampok, wasariqah, mencuri. Jadi kalau orang mencuri dosanya besar, orang merampok dosanya besar. Kalau hatinya mengatakan bahwa mencuri atau merampok atau KKN ini halal, langsung murtad. Bahayanya menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan yang halal, juga murtad. Misal seperti jual beli, itu kan halal. Karena dia ini anti jual beli, lalu katanya jual beli nggak boleh, langsung murtad. Atau seperti nikah, itu kan boleh, halal, lalu dikatakannya nikah itu haram, itu murtad juga. Atau dia menafikan wajibnya sesuatu yang nyata wajibnya, seperti sembahyang. Zaman kurang lebih 7 tahun yang lewat terjadi di Kalimantan Selatan satu kelompok yang berpendapat bahwa sembahyang yang waktu tidak wajib. Nah ini kalau ada mengatakan di hati bahwa satu sembahyang yang wajib dikatakannya tidak wajib di hatinya, langsung murtad. Di hati aja, apalagi di lidah. Atau seperti zakat, hatinya mengatakan tidak wajib, itu murtad juga. Atau puasa, haji, wudu, atau dia mewajibkan yang tidak diwajibkan, seperti menambah 1 rakaat di dalam sembahyang. Kalau subuh kan 2 rakaat, kemudian dia tambah 1 rakaat jadi 3. Orang tanya kenapa? Katanya yang 1 tambahan ini wajib juga, maka langsung murtad, karena dia menambah sesuatu yang tidak diwajibkan menambah. Atau dia tidak percaya kepada sesuatu yang disunnatkan. Nah
Nah ini seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu. Kalau dia ini mengatakan itu bukan sunat, maka hukumnya dia murtad. Ini kalau tidak dikaji masalah ini, kadang-kadang kita terjerumus kepada murtad ini tapi tidak tahu. Bahayanya besar. Berzina tiap malam, dapat anak-anaknya nggak punya bapak, bahaya. Ibadah semuanya habis, hajinya, zakatnya, apa semua rusak karena murtadnya. Atau zaman kita akan menjadi murtad, tapi pada waktu yang akan datang, langsung di waktu itu udah murtad. Nah ini ada terjadi lagi ini. Atau orang ini tidak percaya akan pangkat sahabatnya Abu Bakar Siddiq atau Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali. Ada golongan, kalau Abah sebut golongan itu banyak, yang tidak percaya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu sahabat. Dia tidak percaya. Ada lagi yang mengatakan yang percayaannya begini, Sayyidina Ali itu adalah Rasulullah, bukan sahabat juga artinya. Ada lagi yang mengatakan Abu Bakar Siddiq itu adalah merampas haknya Sayyidina Ali, yang pastinya Sayyidina Ali mengganti Rasulullah, Abu Bakar merampas, mengambil jabatan Sayyidina Ali. Sampai nama Abu Bakar itu kalau ada tulisannya diinjak-injak oleh golongan itu yang disebut Syiah. Itu sumbernya di Irak. Di Irak 60% Syiah. Di Libanon berapa persen? Di Suriah berapa persen? Nah, jadi kalau sudah cinta kepada Imam Ali, yang lainnya dimarahin, Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Umar, udah itu udah lepas. Oleh sebab itu Habib Salim bin Jindan Jakarta mengarang satu buku yang isinya menyatakan jelas orang-orang mazhab yang Abah sebut itu tadi adalah kafir. Atau seseorang mengingkarkan satu daripada Rasul yang 25, atau dia mengingkarkan satu huruf daripada Al-Quran, atau menambah satu huruf dari Al-Quran yang bukan Quran, atau dia mendustakan Rasul. Nah ini sebagaimana hadis Nur itu kan hadis. Lalu ada golongan yang mengatakan bukan hadis, berarti dia mendustakan Rasulullah SAW. Udah keluar. Sekarang banyak. Jadi kalau tuan guru sekarang hidup, maka tugasnya menghadap umat luar biasa banyak dan beratnya. Karena fitnah-fitnah agama sudah banyak sekarang. Atau dia menghina seorang rasul seperti Yahudi itu mengatakan bahwa Nabi Daud itu adalah punya sifat dengki. Dia bilang bahwa Nabi Daud, ini katanya Yahudi, Nabi Daud itu pakirian, dengki. Padahal semua rasul, itikat kita tidak ada dosa kecil, apalagi dosa besar. Atau dia mengharuskan ada seorang nabi sesudah Nabi Muhammad. Baru-baru ini kan kita dengar
ada di sebelah sana itu orang yang mengaku nabi, namanya Nabi Udin. Sekalinya kita periksa apa sebenarnya, sekalinya orangnya orang sinting begini, jadi tidak jadi masalah orang begini, orang enggak waras juga. Yang kedua daripada sabab murtad yaitu perbuatan badan, misal seperti sujud. Nah itu sujud itu seperti orang sholat itu kan ada sujud. Nah sujud seperti itu tapi kepada matahari atau kepada makhluk. Jadi nggak boleh kita sujud kepada makhluk sebagaimana sujud dalam sholat, itu nggak boleh. Nggak boleh, itu hukumnya adalah murtad. Yang ketiga daripada bagian murtad terakhir, ini yang sangat banyak tidak ada batasnya, yaitu kata-kata lidah. Oleh sebab itu ujar Abah pertama dulu, kalau ingin selamat daripada murtad jangan banyak ngomong, karena diomong sini banyaknya murtad diomong sini. Contoh satu, seperti ia berkata kepada orang Islam, hai orang kafir, langsung dia murtad. Ini orang Islam, ada seseorang mengata, kafir, yang mengata ini langsung murtad. Tidak boleh orang Islam dikatakan kafir. Itu contoh lidah. Atau bilang sama orang Islam, hai Yahudi, langsung yang bilang itu murtad. Atau hai Nasrani, atau hai orang yang tidak punya agama, padahal orang itu Islam. Seperti lagi mengulu-ulu, nama mengulu bahasa Indonesianya, mengejek nama Allah, atau mengejek janji surganya Allah. Kalau misalnya Allah kan menjanjikan bagi orang yang sholat dijanjikan rezekinya tanpa usaha mudah. Orang kalau sholat serumahan sholat nggak ada satu yang meninggal sholat, rezekinya tanpa usaha datang ke rumah rezekinya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Katanya Allah, kalau serumah tangga tidak ada yang meninggal sholat, nahnu narzuquka, kami yang mengantar rezeki ke situ, jangan diusahai lagi. Bukan jangan, artinya tidak usah diusahain, sudah datang. Jadi kalau kita berusaha tapi rezekinya lari-lari, nah mungkin di rumah tangga kita ada yang tidak sholat. Kalau kita mengeras bahwasanya sholat semua, mungkin sholatnya ada yang kurang apanya, kan sholat itu ada punya syarat, ada punya rukun. Di antaranya sholat itu khusyuk. Khusyuk itu kepada orang awam yang seperti kita ini, pertama khusyuk itu tadi, jangan main-main anggota. Kalau umpama orang laki itu kan punya jenggot umpama, kalau sholat Allahu Akbar jangan sampai begini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, jangan begini. Kalau ibu-ibu jangan begini sholatnya. Kalau umpama sholat Allahu Akbar, jangan sambil main-main, jangan, itu enggak khusyuk namanya. Atau begini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh, matanya harus ke tempat sujud begini, enggak boleh ke situ, enggak boleh ke sini, enggak boleh ke situ, ke sini enggak boleh. Di mana tempat sujud, di situ letaknya mata. Bagaimana kalau matanya ditutup? Hukumnya makruh.
Lebih baik dibuka matanya. Kalau ada ular lalu kan zaman. Kalau kita begini, oh udah bisa masuk ularnya di dalam, bahaya ya. Jadi itu tadi ibu-ibu semua, kalau sholat sempurna serumah tangga, itu rezekinya datang tanpa diusahain. Nah kemudian mengenai khusyuk orang awam tadi, selain dari main-main ditinggalkan, yang pentingnya syarat yang 5 cukup, rukun yang 13 mayu. Mayu bahasa sini cukup juga, jangan kurang yang 13. Rukun qalbi 2, niat dan tertib. Kemudian rukun qauli, pertama takbir, 2 Fatihah, 3 tahiyat, 4 sholawat, 5 assalamualaikum. 5 rukun qauli. Nah kalau 2 ditambah 5 7, 13 potong 7 6. Nah 6 ini fi'li, berdiri betul, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2, sujud lagi. Kemudian jadi 13 ini tidak boleh kurang. 5 adalah syarat. Arti syarat itu sebelum sholat sampai ke dalam sholat, itu arti syarat. Pertama syaratnya suci badan, 2 pakaian, 3 tempat. Kemudian mengenal masuk waktu, yakin waktunya masuk. Menghadap kiblat, 5 ini syarat, tidak boleh ditinggal. Dari awal sebelum sholat sampai kepada salam harus ada yang 5 ini. Itu syarat. Kalau rukun mulai sholat sampai akhir tidak boleh tertinggal rukun, yaitu 13 saja. Jadi perbedaan syarat dengan rukun. Kalau syarat sebelum pekerjaan sampai ke dalam, kalau rukun mulai awal sampai akhir. Jadi berdahulu artinya syarat itu daripada pekerjaan. Nah kalau cukup rukun dan syaratnya dan tidak ada main-main, maka namanya khusyuk. Kata tidak orang awam. Kalau orang alim lain lagi khusyuknya. Selain dari seperti itu, dia harus memperhatikan makna yang dibaca. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, dia itu harus mengamalkan gembira terus-terusan. Itu ulama. Karena kalau dia membaca Alhamdulillah, ini adalah ikrar dengan lidah bahwa saya gembira terus-terusan, ya Allah. Kalau dia mengatakan di hadapan Allah gembira terus-terusan, tapi ternyata pernah juga sedih, berarti dia berdusta di hadapan Allah. Jadi ulama itu resikonya berat. Bukan enteng jadi ulama. Nah dia khususnya memperhatikan bacaannya itu, makna tujuan bacaan itu ulama. Kalau aulia, orang wali, lain lagi khususnya. Sesudah yang pertama tadi sempurna syarat rukun, tidak ada main-main. Sesudah maknanya itu ayat tadi, dia menguasai dan dia tidak merasa dirinya di dalam sholat. Luar biasa orang aulia. Jadi tingkatannya orang awam, kemudian ulama, kemudian orang wali. Jadi umpama digigit nyamuk waktu sholat tidak merasa. Umpama ada misalnya orang membikin rujak di depan dia sholat, ada orang bikin rujak sedang memotong-motong alat kecil dimakan rujak itu, dia sedang sholat, kemudian ketinggalan satu tanas nenas
nenas ketinggalan. Yang sholat ini memperingatkan kepada anggota yang membuat rujak tadi tatkala baca Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya kanas, aslinya nenas. Bahasa sini kan kanas itu nenas. Misal yang kedua lah, ini orang kan mau makan karena sholat dimulai, dia sholat duluan, maka ikannya itu udah ada, nggak ditutup. Datang kucing, nyang nyang nyang. Bagaimana dia mengusir kucing dalam sholatnya? Ini sholatnya orang yang bukan wali. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim. Ini dengan keras supaya kucingnya lari. Ngusir. Nah, itu bukan lari lagi.